Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 ingin menjelaskan tentang perencanaan struktur jembatan dengan metode teras. Saya Dinoto Percaya Pratama dengan NIM 30 20 2026. Dan saya Aditya Lutfi Saputra 30 20 20.033. Ini yang pertama langkahnya menggunakan model struktur jembatan rencana desain dengan struktur atas jembatan, dan yang kedua preliminary design dan analisa SAP 2000, dan yang ketiga pembebanan berupa beban pada jembatan dan beban kombinasi, dan yang keempat analisa struktur dengan metode deformasi, gaya momen, gaya gesek, gaya aksial, dan izin berpegang. Ini adalah skena jembatannya dengan lebar 11 meter, panjang 50 meter, dengan lebar per segmen 5 meter. Lanjut, yang ini adalah potongan memanjangnya dengan tinggi jembatan 5 meter, lebar per segmennya 5 meter, menggunakan gelagar memanjang HWF 400 kali 400 kali 13 kali 21. Dan ini dari diagonal HWF 400 kali 400 kali 13 kali 21. Lanjut, ini adalah potongan melintangnya, jarak GBT 150 cm dengan tebal aspal 4 cm. Lanjut, ini adalah ikatan angin bawah dengan lebar per segmennya 5 meter dan dengan panjang totalnya 50 meter, lebar per segmen 5 meter. Ini ikatan angin atasnya, panjangnya 45 dan lebar per segmen 6 meter. Lanjut, ini data umum jembatannya. Jenis jembatan menggunakan rangka baja pengeluaran teras. Lebar jembatannya 11 meter, lebar lantai jembatan 9 meter, lebar lantai trotoarnya 1 meter di depan kanan, lebar segmennya 5 meter, tinggi segmen 5 meter, tempat lantai 0,2 meter, tempat lantai 0,2 meter. Dan ini tata lalu lintasnya jalan menggunakan satu jalur, 2 lajur, 2 arah, atau 2/2 UD. Lebar jalurnya 4,5 meter. Ini berikut adalah desain 3D-nya jembatan. Ini cara kerjanya seperti ini. Pertama buka SAP, terus pilih satuannya kilonewton meter celcius dengan pemodelan 2D truss. Ini custom gridnya dicentang, terus inputkan tinggi, jarak garis panjang, dan panjang jembatan per segmen. Ini membuat material baja dan ketan. Ingat ya, kayu material baja menggunakan BJ55 dengan elastisitas 200.000 MPa dan FY-nya itu 41 MPa, FU-nya 55 MPa. Yang sebelah kanan ini material ketan dengan SC 30 MPa. Ini profil baja gelagar memanjang menggunakan LBF 400 kali 400 kali 13 kali 21 meter. Yang ini bidang diagonalnya 400 kali 400 kali 12 kali 21 meter. Itu sama. Lanjut, ini baja gelagar melinang yang bagian kiri menggunakan UF 800 kali 300 kali 12 kali 22 mm. Yang kanan BBT atau gelagar tengah memanjang menggunakan AWF 350 kali 350 kali 12 kali 19 meter. Yang kiri ini profil
baja bracing atas ini 250 kali 250 kali 9 kali 14 meter. Meter yang kanan menggunakan ikatan angin 250 kali 250 kali 9 kali 14 mm. Dan seterusnya akan dijelaskan oleh Mas Satria. Lalu lanjut pembebanan pada jembatan. Beban jembatan sendiri atau yang pertama yaitu beban sendiri atau MS. Beban sendiri dihitung otomatis oleh program SAT menggunakan mutu baja BJ20 BJ55 MPa dan mutu beton 30 MPa 25 MPa. Lalu yang kedua ada beban mati tambahan atau MA. Yang pertama yaitu pada perkasan jalan ada aspal tebal 1 lapis dengan tebal 4 cm ditambah overlay 1 kali dengan tebal sama yaitu 4 cm, maka dengan BJ berat jenis 22 kN per meter kubik, maka didapat beban yaitu 1,76 kN per meter kubik. Lalu beban mati tambahan pada jalan trotoar ada dua, yaitu yang pertama beton tebal 20 cm dengan berat jenis 24 kN per meter kubik, didapat beban 4,8 kN per meter persegi. Yang kedua ada railing pipa 3 inch kali 3 mm dengan jumlah 3 baris, beratnya berat per batang yaitu 41 kg per 6 meter, maka data beban yaitu 0,21 kN per meter. Yang ketiga yaitu beban mati tambahan pada genangan air. Beban genangan air tersendiri yaitu diinputkan pada jalan dan trotoar dengan tebal 0,05 meter dengan berat jenis yaitu 10 kN per meter kubik, maka didapat beban yaitu 0,5 kN per meter persegi. Lanjut yaitu yang ketiga ada beban hidup. Beban hidup tersendiri ada 3. Yang pertama yaitu beban lajur atau TT. Beban lajur sendiri ada 2, beban terbagi rata yaitu BTR dengan bentang 50 meter, maka Q yaitu 7, kN per meter persegi. Lalu yang kedua beban lajur TT yaitu beban BGT, beban terbagi cat dengan scale intensitas P yaitu 49 kN per meter. Lalu yang kedua ada beban truk. Beban truk sendiri ada bagian beban gandar depan, gandar tengah, dan gandar belakang. Lalu yang ketiga faktor dinamis. Pengaruh beban itu pada waktu menentukan momen positif harus diambil nilai yang terbesar dari yang pertama, pengaruh beban terdistribusi D dan beban garis scale dikalikan FBD, faktor beban dinamis. Benang jembatan yaitu 50 meter, maka FBD-nya yaitu 40%. Maka beban BGT yaitu beban garis berpusat sama dengan 68,6 kN per meter. Atau pengaruh beban truk dikalikan dengan faktor beban dinamis FBD. Beban tersendiri ada 3, yaitu bagian ganda depan dengan 25 kN dikali dengan faktor FBD-nya yaitu 40% sama dengan 35 kN. Lalu ada ganda belakang dan ganda tengah, yaitu masing-masing ganda depan, ganda tengah dan ganda belakang 112,5 kN dikalikan FBD yaitu 40%, maka didapat 157,5 kN. Ya, terus lanjut beban pejalan kaki. Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm atau 60 cm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa atau sama dengan 5 kN per meter persegi. Lalu ada gaya rem yang harus diambil terbesar dari yang pertama 25% dari berat gandar truk desain atau diambil beban ganda terbesar yaitu 225 kali 25% sama dengan 56,25 kN. Atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata. 5% dikali dalam buka kurung yaitu 500 kN ditambah 7,2 kN
per meter persegi dikali bentangnya yaitu 50 meter dikali lebar jalannya yaitu 9 meter sama dengan 1187 kilonewton dengan jumlah gelagar yaitu 11, maka didapatkan 157 dibagi 11 sama dengan 11 kilonewton. Dengan setiap gelagar per join yaitu 7, maka didapat gaya rem pada setiap join yaitu 2,43 kilonewton. Lalu yang keempat ada beban angin. Beban angin sendiri, uh, beban angin ini adalah beban angin pada struktur. Jadi FO sama dengan 19, km per jam, FB 126 kilo per meter per jam, F10 sama dengan 126 km per jam, ZO Z0 1500 mm, dan Z sama dengan 10.000. Hasil ini didapatkan dari tabel yang berada di sini. FDZ maka didapatkan 91,536. Lalu perhitungan tersebut dimasukkan ke beban angin pada struktur. Beban angin pada struktur ada dua, yaitu angin besar dan angin hisap. Dengan FDZ 91,536 dengan PB 0,0024 MPa, maka FB-nya 126 diatuskan angin tertinggi, maka PD-nya dengan PD 0,0012 kN per milimeter, maka didapat beban angin besar yaitu 12 dikali bentangnya ya sama dengan 600 kN dengan setiap bidang diagonal sejumlah 21. Beban angin pada join diinputkan ke sub yaitu 28,57 kN. Angin hisap FDZ didapat 91,536, PB 0,0012 MPa, FB 126 km per jam, dan PD 0,006 kN per milimeter, sama dengan 6 kN per meter. Beban angin hisap yaitu EWS kali L. EWS-nya dapat 6 kN dikali bentang lebar jembatan yaitu 50, maka didapat 300 kN dengan jumlah join yaitu 21 kN. Lalu beban gempa itu sendiri ada di lintang minus 6,9733998, bujur 110,4952038 berada di Kota Semarang dengan jenis tanah lunak SE. Berikut adalah peta pada jembatan yang akan digunakan bangunan layar teras, dan sebelahnya yaitu hasil spektrum respon spektrum desain dengan PGA 0,3212, SS 0,7365, dan S1 0,3316. Lalu ada kombinasi pembenahan pada jembatan. Pembenahan kombinasi yang dimasukkan ke program SAP 2000 yaitu kuat 1, layan 1, dan ekstrim 1. Adapun beban TT dan beban TT tidak boleh digabungkan atau disamakan, maka dipisahkan. Jadi ada ekstrim 1 EIX arah beban XTT, ekstrim 1 arah gempa XTT, ekstrim 1 arah gempa YTT, ekstrim 1 gempa Y arah YTT, dan kuat 1 TT, kuat 1 TT, layan 1 TT, dan layan 1 TT. Berikut adalah tampilan pengimutan beban mati tambahan atau MA berupa railing dimasukkan dengan beban distribut beban rata sebesar 0,21 kN per meter. Lalu beban mati tambahan selanjutnya yaitu ada aspal, trotoar, dan genangan air. Beban mati tambahan yaitu aspal dan genangan air berada di warna ungu dengan nilai sebesar 2,26 kN per meter persegi. Lalu yang biru ada beton, tebal beton, dan genangan air yang diinputkan ke trotoar sebesar 5,3 kN per meter persegi. Lalu ada beban lajur. Beban lajur sendiri atau TD, beban terbagi atau PTR, beban terbagi rata itu diinputkan kepada jalan yaitu sebesar 7,2 kN per meter persegi. Lanjut beban lajur yang kedua yaitu PTG
beban terbagi BGT, beban garis terpusat. BGT tersebut berada di tengah-tengah bentang dengan dan dikalikan FBT-nya dengan sebesar 68,6 kilonewton per meter. Lalu beban truk sendiri diinputkan dengan sebesar beban ganda depan yaitu 35 kilonewton dan tengah dan belakang 157,5 kilonewton. Dilanjut ada gaya rem. Jadi di posisi atas yaitu lajurnya ke kanan dan bawah posisi lajur ke kiri. Maka beban gaya rem yang diinputkan yaitu 2,43 kilonewton per joint berdasarkan arah lalu lintasnya. Lalu beban angin pada struktur, beban angin desak dimasukkan sebesar 28,57 kilonewton per joint yaitu dari sini ke atas, lalu angin hisap atau tarik sebesar 14,29 kilonewton per joint. Ini angin hisap, ini angin desak. Lalu beban gempa diinputkan ke respon spektrum gempa dengan nilai SS 0,65, S1 0,59, PGA 0,3211, 0,3212 dengan kelas tanah E atau tanah lunak. Lalu yang terakhir adalah hasil analisa bebanan. Berikut adalah profil pada jembatan baja tampak melintang atau tampak depan. Lalu profil pada jembatan baja tampak melintang, itu yang memanjang dan ini melintang. Lalu pemodelan profil pada jembatan baja tampak memanjang, yaitu diikatkan dari ikatan angin bawah. Lalu ada profil pada jembatan baja tampak ikatan angin atas. Di sini ada deformasi pada jembatan baja, lalu di sini ada joint reaction pada struktur jembatan baja, lalu di sini adalah bidang normal pada struktur jembatan baja. Ini merupakan tampak dari depan, dan ini merupakan 3 dimensinya. Lalu di sini adalah analisa bidang momennya, ini tampak depannya, dan lalu dan ini adalah 3D-nya. Lanjut ada bidang lintang, jembatan baja, itu tampak depan, lalu ada tampak di 3D-nya. Lanjut dengan tekanan izin, dapat maka faktor tekanan izinnya tidak ada yang berwarna merah atau alias aman. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 23. Apabila ada kata yang kurang enakan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.